Inilah kisah Abu Nawas menjadi raja di negeri seberang. Ceritanya berawal ketika di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin raja bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun, dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun, namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya raja, harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua ia makin tidak tenang makan, tidur tidak nyenyak. 3 bulan ketiga dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir di pemuda makin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja, tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi raja. 3 bulan pertama menjadi raja ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sang sahabat. "Ya sudah yang sabar ya, yang penting kamu jangan tinggalkan sholat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah aku tidak pernah tinggalkan sholat, bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin tersenyum. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan?" tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan tapi belum juga dapat." "Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa, bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara, setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan.
Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timbal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani, ujar raja. Hamba siap paduka yang mulia. Tapi hamba minta 1 permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya, namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi permukiman penduduk, bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi permukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya, tapi jangan lupa bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun ar-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya. Bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad hanya karena mimpi. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat dan menunggang keledai atau binatang tunggangan yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya.
Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa akan segera menotong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu itu makin lama makin menderu-deru seperti dinginnya jam harir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19 Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali, karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Tidak ada henti-hentinya. Tidak ada kapok-kapoknya, Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin. Kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memenjarakannya. Kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih. Karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepudi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang.
Sesampai di rumah ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas?" "Sudah Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, Tuanku Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh takzim. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun Tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka Baginda mencium bau busuk. Bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun Tuanku Yang Mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kali Abu Nawas selamat. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. "Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu." Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Dan mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu. Laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu." Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah Tuan Kadi. Laksana demonstran mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah tua Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu mereka bukannya berhenti malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda." Benar, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai Tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi, bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya, ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini Tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda.
Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini, perintah Baginda. Baiklah. Abu Nawas tetap tenang. Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar, mas kawin, sekian banyak. Ini hanya mimpi Baginda. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi yaitu Pak Tua pemilik tempat kos dia menginap. Kurang ajar. Ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Diceritakan pada kisah yang lain, pada suatu hari, secara tak terduga pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan. Tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat Abu Nawas, menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan. Perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya. Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," kata raja. "Maafkan hamba, Paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari.
Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak," tawar raja ragu-ragu. "Cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Abu Nawas dikenal sebagai sufi cerdas sekaligus pujangga sastra Arab klasik. Ia lahir sekitar tahun 757 di Provinsi Ahwas, Khuzistan sebelah barat daya Persia. Dijelaskan dalam buku Abu Nawas, Sufi dan Penyair Ulung yang jenaka, Abu Nawas telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Sang ibu membawanya ke sebuah kota di Irak karena alasan ekonomi. Abu Nawas kecil dititipkan kepada seseorang bernama Attar untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan anak kecil. Walau begitu, Attar memperlakukan Abu Nawas dengan baik. Ia disekolahkan di sekolah Al-Quran hingga menjadi seorang hafiz. Nah, berkaitan dengan sosok Abu Nawas, ada sebuah kisah menarik dan jenaka darinya. Suatu hari, dia berencana untuk menjual sang raja yang kala itu bernama Khalifah Harun ar-Rasyid. Alasannya sendiri karena khalifah tersebut pantas dijual menurutnya. Akibat rencana tersebut, lantas Abu Nawas menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid seraya berkata, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka Yang Mulia." Mendengar hal itu, khalifah tersebut menjawab dengan rasa penasaran. "Apa itu wahai Abu Nawas?" "Sesuatu yang hamba yakin tidak pernah terlintas di dalam benak Paduka Yang Mulia." "Oke, kalau begitu cepatlah ajak saya ke sana untuk menyaksikannya." Abu Nawas memang terkenal sebagai sosok yang selalu membuat orang penasaran akan sesuatu. Karenanya, ia kembali berkata, "Tapi Baginda." "Tetapi apa?" jawab sang raja yang sudah tidak sabar dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas. "Oke, Baginda. Jadi begini, Baginda harus menyamar sebagai rakyat biasa, supaya orang-orang tidak banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu." Sang raja yang sudah sangat penasaran lantas mengiyakan anjuran Abu Nawas. Ia bersedia menyamar sebagai seorang rakyat biasa dan keduanya pergi ke sebuah hutan. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak mendekat ke sebuah pohon yang rindang dan memohon kepada sang raja untuk menunggu di situ. Lalu, Abu Nawas menemui seorang badui yang merupakan penjual budak. Ia mengajaknya untuk melihat calon budak yang ingin dijual, namun Abu Nawas mengaku tak tega menjual budak di depan matanya langsung. Ia mengaku budak tersebut merupakan temannya. Setelah dilihat dari kejauhan, badui tersebut merasa cocok dengan orang yang ingin dijual Abu Nawas. Usai kesepakatan terjalin beserta kontrak, Abu Nawas mendapat beberapa keping uang emas. Sang raja yang tidak tahu menahu terus menunggu Abu Nawas. Sayangnya, beliau justru tak kunjung menampakkan dirinya, malahan terdapat seorang penjual budak yang menghampiri raja. "Siapa engkau?" tanya raja. "Aku adalah tuanmu sekarang," ujar badui tersebut yang menghampiri sang raja tanpa mengetahui bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan seorang raja. "Apa maksud perkataanmu tadi?" jawab sang raja dengan wajah yang memerah. Dengan enteng, penjual budak itu mengeluarkan surat kuasa seraya menjawab, "Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya." "Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" "Ya," jawab sang badui dengan nada membentak. Merasa makin geram, sang raja lantas berkata, "Tahukah engkau siapa sebenarnya diriku ini?" "Tidak." "Itu tidak penting dan tidak perlu," ujar sang badui singkat. Ia kemudian menyeret bahu budak barungnya ke belakang rumah.
Sesampainya di sana, Badui tersebut memberikan parang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid dan memintanya untuk membelah serta memotong kayu. Melihat tumpukan kayu yang banyak, sang raja memandangnya dengan ngeri, apalagi beliau harus membelahnya. Sayangnya, sang raja tidak mampu membelah kayu tersebut dengan baik. Malahan, ia menggunakan bagian parang yang tumpul ke arah tumpukan kayu. Sang Badui kemudian memarahi Khalifah Harun ar-Rasyid. Dengan begitu, si raja membalik parangnya sehingga bagian yang tajam mengarah ke kayu dan berusaha membelahnya. Menurutnya, pekerjaan tersebut terasa aneh. Dalam hati ia bergumam, seperti inikah derita orang-orang miskin demi mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dulu. Badui tersebut kerap memandang Khalifah Harun ar-Rasyid dengan tatapan heran dan berujung marah. Dirinya merasa menyesal telah membeli seorang budak bodoh. Si raja lalu berkata, "Hei Badui, semua ini sudah cukup, aku tidak tahan." Mendengar hal itu, sang Badui semakin marah. Ia lalu memukul raja seraya berkata, "Kurang ajar kau budakku. Kau harus patuh kepadaku." Khalifah Harun ar-Rasyid yang tidak pernah disentuh oleh orang lain tiba-tiba menjerit keras akibat pukulan dengan kayu yang dilakukan oleh si Badui. Karena tidak kuat, ia lalu berkata sambil memperlihatkan tanda kerajaannya, "Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun ar-Rasyid." Melihat hal itu, sang Badui langsung menjatuhkan diri sambil menyembah sang raja yang habis dipukulnya. Walau begitu, sang raja mengampuninya karena si Badui tidak tahu menahu mengenai dirinya yang merupakan seorang raja. Sementara itu, Khalifah Harun ar-Rasyid sangat murka kepada Abu Nawas dan ingin segera menghukumnya. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Rajaku jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Pasti kau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati? Lihat." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawai beserta seorang tabib, dokter, istana, segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup.
Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubuhkan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda keder juga. Kau. Sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda dengan gemetar. Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Jadi kau masih hidup? Ya, Baginda. Segar bugar, buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang. Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Ilmu dari Maha Guru Sufi guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Dasar pelit. Baginda menggerutu kecewa. Ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 ringgit, kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya. Namun tidak ada yang tahan semalam, paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan aku beri hadiah 10 ringgit, kata si saudagar. Baiklah akan kucoba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam, memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah. Bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 ringgit? Kalau kamu setuju aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri, moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar, jika tahan akan kubayar upahmu. Setelah sampai waktunya masuklah si pengemis ke dalam kolam, hampir tengah malam ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar, tetapi karena mengharap uang upah 10 ringgit, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan, ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Ia khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menyalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar, aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam, kamu pasti tidak kedinginan. Namun si pengemis tidak mau kalah, panas api itu tidak sampai ke badan saya, selain apinya jauh, saya kan berendam di air, masak api bisa masuk ke dalam air. Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu. Dengan perasaan gondok pengemis itu pulang ke rumah, sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, pikirnya. Ia kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu malahan membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara, namun ia tetap disalahkan juga. Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini, kata si pengemis dengan nada putus asa. Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hambamu ini, mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar Engkau menangkan. Doanya dalam hati. Ia pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Dengan takdir Allah ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. Hai, hamba Allah, tanya Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. Mengapa Anda kelihatan murung sekali? Padahal udara sedemikian cerah. Memang benar hamba sedang dirundung malang, kata si pengemis, lantas diceritakan musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. Jangan sedih lagi, kata Abu Nawas ringan. Insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu.
Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku, niscaya kamu menang dengan izin Allah. Terima kasih banyak, Anda bersedia menolongku, kata si pengemis. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. Apa kabar, hai Abu Nawas? Sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. Ada masalah apa gerangan hari ini? Kabar baik, ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas. Jika tidak keberatan Patik silahkan Baginda datang ke rumah Patik, sebab Patik punya hajat. Kapan aku mesti datang ke rumahmu? Tanya Baginda Sultan. Hari Senin jam 7 pagi, Tuanku, jawab Abu Nawas. Baiklah, kata Sultan, aku pasti datang ke rumahmu. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam, kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Hari Senin yang ditunggu, sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah, ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya, menaruh di atas api. Tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya, maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum? Gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas, ia pun menjawab, tunggulah sebentar lagi, Tuanku Syah Alam. Baginda pun diam, dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakan kamu itu? Aku sudah lapar, kata Baginda. Sebentar lagi, ya Syah Alam, sahut tuan rumah. Baginda masih sabar, ia kemudian duduk kembali, tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi, ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah, ternyata Abu Nawas sedang mengipas api di tungkunya. Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu? Tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit, demi mendengar pernyataan Baginda. Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga masak, jawabnya. Memasak nasi, tanya Baginda, mana periuknya? Ada, Tuanku, jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. Ada, tanya Baginda keheranan. Mana? Ia mendongakkan mukanya ke atas mengikuti gerak Abu Nawas, tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. Hai, Abu Nawas, sudah gilakah kamu? Tanya Sultan. Memasak nasi bukan begitu caranya, periuk di atas pohon, apinya di bawah, kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi. Begini, Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 ringgit jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 ringgit dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar, dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya Patik berbuat seperti ini. Boro-boro nasi itu akan matang, kata Sultan, airnya saja tidak bakal panas, karena apinya terlalu jauh. Demikian pula halnya si pengemis, kata Abu Nawas lagi. Ia di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. Sekarang aku ambil keputusan begini, kata Sultan. Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar. Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar.
Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Siapa yang tak mengenal Abu Nawas, seorang yang sangat cerdik yang merupakan kesayangan dari Sultan Harun ar-Rasyid. Pernah suatu ketika Abu Nawas diuji oleh jin yang ingin mengetahui seberapa jujur Abu Nawas terhadap orang lain. Walaupun Abu Nawas merupakan orang yang sangat cerdik dan selalu berkelit ketika menghadapi hukuman. Namun dia merupakan orang yang sangat jujur dan tidak pernah berbohong karena dia takut terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan sehari-hari Abu Nawas adalah mencari kayu bakar di hutan dan dia akan menjualnya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika dia berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar, satu-satunya alat yang dia miliki adalah sebuah kampak yang besar. Suatu ketika dia hendak mengambil kayu bakar di hutan, kampak yang dia pegang terjatuh ke dalam jurang. Dia kebingungan karena dia tidak bisa mengambil kayu bakar di hutan sehingga dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Melihat kondisi seperti ini, ada jin yang ingin menguji kejujuran Abu Nawas karena baru saja kehilangan kampak untuknya bekerja. Ketika berada di perjalanan pulang, Abu Nawas bertemu dengan seorang kakek tua yang mana kakek tua tersebut merupakan jelmaan dari jin yang ingin mengujinya. Abu Nawas menjawab bahwa dia baru saja kehilangan kampak untuk mencari kayu karena terjatuh ke dalam jurang. Kakek tua itu berkata bahwa dia akan membantu Abu Nawas untuk mengambil kampaknya dari dalam jurang. Tak lama kemudian kakek itu kembali ke atas dan menunjukkan sebuah kampak yang terbuat dari emas dan ditunjukkan kepada Abu Nawas. Kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas bahwa apakah ini adalah kampak milikmu? Abu Nawas menjawab bahwa itu bukanlah kampaknya karena kampak yang dimilikinya adalah sangat jelek. Kakek itu kembali lagi ke dalam jurang dan tak lama kemudian dia muncul lagi dengan membawa sebuah kampak yang gagaknya terbuat dari mutiara dan intan. Kakek tua itu bertanya kepada Abu Nawas apakah ini adalah kampaknya ya untuk membelah kayu. Abu Nawas dengan tegas menjawab bahwa tampaknya sangat jelek, jadi itu bukanlah miliknya. Kakek tua yang merupakan jelmaan jin itu sangat takjub melihat kejujuran Abu Nawas, kemudian dia turun lagi ke dalam jurang dan membawakan kampak milik Abu Nawas yang sebenarnya. Kakek tua itu menunjukkan kampak itu, Abu Nawas langsung menjawab itu adalah kampak miliknya. Kakek tua itu bertanya kepada Abu Nawas kenapa dia sangat jujur seperti ini. Abu Nawas menjawab bahwa dia hanya akan mencari rezeki yang halal sehingga dia tidak mau mengakui yang bukan miliknya. Kakek tua yang merupakan jelmaan jin itu sangat terperanjat dengan kejujuran Abu Nawas dan dia memberikan kampak emas dan kampak yang satunya lagi untuk Abu Nawas sebagai hadiah kejujuran. Keesokan harinya dia menguji Abu Nawas lagi dengan ujian berupa wanita cantik. Ketika dia melihat Abu Nawas berada di hutan, jin itu langsung menuju ke rumah Abu Nawas dan menculik istrinya dan menyembunyikannya ke alam jin. Sesampainya di rumah, Abu Nawas tidak bisa menemukan istrinya dan dia menanyakan kepada tetangga apakah ada yang melihat istrinya. Namun tak seorang pun yang tahu sampai Abu Nawas bertemu dengan seorang kakek tua yang dia kenal sebelumnya pernah menolongnya mengambil kampak. Kakek itu berkata bahwa dia bisa menolong Abu Nawas untuk mengembalikan istrinya. Tentu saja Abu Nawas tidak menolak pertolongannya. Tapi Abu Nawas sudah berpikir bahwa dia tahu jika kakek ini sedang mengujinya untuk yang kedua kalinya. Mereka berjalan bersama-sama menuju satu tempat dan ketika berhenti kakek tua itu menyuruh Abu Nawas untuk menunggu sebentar. Kakek tua itu membawakan seorang wanita cantik bak ratu kerajaan kepada Abu Nawas. Apakah ini istrinya? Abu Nawas langsung menjawab yaitu adalah istri saya, sehingga jawaban itu membuat kakek tua itu menjadi marah.
Dia berkata bahwa kamu menjadi berbohong karena dihadapkan dengan seorang wanita cantik. Abu Nawas berkata kepada kakek tua itu, "Jangan marah-marah dulu kek, karena jika saya mengatakan bahwa itu bukanlah istri saya maka kakek akan membawakan wanita kedua dan sampai yang ketiga baru membawakan istri saya. Setelah memberikan istri asli saya, maka kakek akan memberikan dua wanita cantik yang pertama dan kedua," ujarnya. Setelah mendengar itu, kakek tua yang merupakan jelmaan dari jin tersebut tertawa terbahak-bahak dan dia mengakui kejujuran Abu Nawas memang luar biasa. Dari sini kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini bahwa kejujuran merupakan penyelamat hidup kita. Tetaplah menjadi orang jujur dimanapun kita berada karena Allah senantiasa mengawasi semua perbuatan kita. Cerita selanjutnya. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap Baginda, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup Abu Nawas?" "Sanggup Paduka yang mulia," kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba ingin Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat.
Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam seribu bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya.